Nggak kerasa ya, udah setahun pandemi, banyak hal yang berubah. Kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mulai dari meeting online, eh, belajar online, main game online juga, sampai bikin podcast. Nah, di depan saya ada gear yang ajaib lagi. Bukan cuma mikrofon buat take voice over, atau take vokal, atau take instrumen, tapi juga untuk bikin podcast bisa ngasih kita kualitas terbaik untuk meeting online, bahkan main game online. Buat yang baru mampir, saya Rival Kawafi, saya seorang musisi dan audio engineer. Di channel saya banyak hal tentang audio production sampai live events, dan saya akan bikin lebih mudah dipahami. Presonus Revelator, microphone condenser, perfect untuk live streaming, podcast, gaming online, atau Zoom meeting, dan home studio production, take vokal, dan take instrumen. Itu langsung buka aja ya, saya juga belum buka nih. Yes, pertama kali yang paling atas ada kartu garansi dari Panca Inti Bermitra, service centernya. Dan juga ada buku manual. Seperti yang sudah-sudah, buku manual. Kalau nggak mau buka di kertasnya, kita masih bisa buka di websitenya. Tinggal kita masuk aja ke website www.presonus.com. Dan ada kabel USB Type B to C, dan juga ini ada converter untuk stand microphone sepertinya. Kita buka. Wow, to the point. Langsung ada mikrofonnya. Oh, bonus silika gel, kalau kelihatan ada silika gel di sana. Ini ya mikrofonnya. Nah, ini dia mikrofonnya, gimana bunyinya, gimana fitur-fiturnya, akan saya bahas in-depth review Presonus Revelator. Yaps, ini dia mikrofonnya Presonus Revelator. Saya udah install dan masukin ke, bukan masukin ya, konekin ke MacBook. Sementara tetap pakai apa namanya driver dari si Presonusnya di Universal Control. Jadi kita cuma tinggal buka Universal Control. Terus kita klik revelatornya dan akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan dari revelatornya. Di sini kita bisa lihat ada mixernya. Ya nggak usah bingung lah. Tapi intinya sih, tanpa ngelihat mixer ini pun kita udah bisa beraksi. Maksudnya udah bisa kita pakai si microphone revelatornya. Dari yang ada di depan sini nih, nah kita udah bisa pilih beberapa preset. Jadi ini yang saya pakai preset bawaan broadcast male. Terus kalau misalkan saya mau pilih yang lain, bisa broadcast female atau suara efek seperti Android seperti ini, atau sleep echo. Dan juga ya sekalian juga kita bisa bypass juga sih. Maksudnya bisa nggak pakai efek sama sekali. Ini bunyi tanpa efek. Kalau ada noise, sorry, karena di sebelahnya saya ada Mac yang ada kipasnya, Mac jadul. Yup, saya nyalain lagi broadcast male. Noise-nya hilang karena ada gate. Ya. Dari tampilannya ini sih cukup to the point ya. Maksudnya ada preset, ada monitor, dan ada satu knob di sini yang multifungsi gitu kan. Kalau misalkan saya tekan tombol yang bulat ini, ya pasti nggak bisa dengar karena itu adalah tombol mute. Jadi selain kita bisa putar volume level yang seperti yang kita inginkan, ini berfungsi juga sebagai tombol mute. Dan yang paling atas, seperti yang udah kita coba tadi,
kita bisa pilih beberapa preset. Ada 4 preset. Ini preset bisa kita rubah sedemikian rupa, terserah kita. Misalkan saya pengen apalah, apa, saya pengen seperti apa ya, distorsi, saya pengen seperti macam-macam, kita bisa mainkan, kita bisa rubah. Karena di dalamnya kita ke software sini nih, ada, kalau misalkan kita buka di sini, ya ini yang warna biru ini sebenarnya kan on off dari efeknya. Jadi ada high pass filter atau low cut, ada gate, ada kompresor, equalizer, ada juga limiter, dan juga ada voice effect. Voice effectnya macam-macam. Bisa kita pilih di sini. Misalkan saya mau pakai slapback, yes, atau mau pakai reflection, ya. Dan juga atau pakai VOG. Ini VOG apa nih? Wah, kayak buat efek-efek gitu ya. Banyak hal yang bisa kita mainkan di sini. Buat apa sih? Buat apa? Ya banyak case sih sebenarnya. Misalkan saya lagi podcast nih, terus pengen ngasih efek-efek tertentu, saya cuma tinggal ganti ke voice tertentu. Misalkan kayak gini nih, ada scene di mana saya harus bercerita seru sekali kayak gini. Kalian tahu? Sebelumnya suaranya nggak begini. Tapi saya pilih slap echo dan suaranya berubah jadi kayak gini. Serius banget kan? Ya kayak gitulah. Saya balik lagi ke broadcast mail, dan banyak hal yang bisa kita customisasi di microphone revelator ini. Contoh ya, barusan kalau misalkan kita contoh lagi podcast atau bisa juga lagi Zoom meeting yang bisa bikin lebih interaktif gitu kan. Segala hal bisa kita apa ya namanya, dalam segi suara ini bisa ngebantu banget kalau buat saya gitu kan. Kayak ini nih setup saya di sini. Kadang-kadang saya nggak kegapai gitu kalau misalkan selalu harus pakai mouse untuk pakai si revelator. Jadi si revelator ini saya sembunyikan, tapi saya pakai handphone, pakai cellphone. Kalau misalkan bisa dilihat di sini atau di sini. Yeps. Saya kasih brightness lebih naik sedikit. Yeps, ini jadi si software revelator ini, si software UC Control, maksudnya si revelator ini akan langsung terbaca via WiFi dan bisa terbaca langsung di software revelator atau di software UC Control yang biasa kita pakai untuk Studio Live. Seperti saya bilang tadi, bahwa si revelator ini sudah built-in di dalamnya Studio Live. Jadi untuk kualitas audio sebenarnya nggak usah dipertanyakan lagi, karena apapun yang bisa dilakukan di processing, apapun yang bisa kita lakukan di Studio Live, ini pasti bisa dilakukan di revelator. Plus dengan tambahan seperti saya bilang tadi, ada efek-efek vokal ya macam-macam sih, seperti ada distortion, slapback, pitch down kayak gini nih. Yeps, suara saya bisa jadi pitch down. Dan juga ada reflections, ada VOG yang tadi kita dengar, terus ada bot, suara robot, echo, ring modulator, dan V-chord, dan lain-lain. Bisa juga kita sertakan reverb misalkan, kalau misalkan mau pakai reverb, jadi bunyinya kayak reverb. Yaps, ini bunyi reverbnya. Atau reverbnya bisa diganti nih. Ada small, saya ini medium. Ya, bisa kita customisasi. Kalau misalkan teman-teman semua ngerti audio, menu-menu yang simple ini bisa dibikin sedikit lebih rumit, tapi tentunya tetap simple dengan tampilan seperti halnya Studio Live, seperti halnya Fat Channel yang ada di Studio One. Kalau teman-teman semua pakai Studio One. Nah, ada high pass filter atau low cut kalau bahasa beberapa dari kita pakainya. Ada gate ini yang bikin kalau misalkan saya nggak pakai gate, noise dari si laptop terdengar cukup bising karena ada kipas yang jalan. Wah, kayak hujan ya, tapi bisa hilang.
Oke, saya naikin threshold sedikit. Dan juga ada EQ. Kita bebas ngatur EQ-nya seperti apa. Ada limiter, jangan takut untuk peak terlalu cepat. Dan ada juga voice effect-nya sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita atur di sini. Ya kalau misalkan pengen dilihat, ini setup saya. Kalau misalkan saya pengen bikin apa namanya ya? Ya bikin show lah, atau mungkin bikin interaktif Zoom gitu, biar biar nggak boring gitu. Karena saya juga ngajar audio production, dan si Revelator ini juga cukup membantu. Ya biar 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 interaksinya ya kan terbatas lah, maksudnya kita nggak tatap muka, kita semua via virtual, kadang-kadang boring juga. Saya harus memutar otak biar biar agak-agak ya yap, setup saya seperti inilah. Dan memanfaatkan kelebihan dari si Revelator itu sendiri, karena di dalamnya sudah ada loopback. Loopback itu apa? Jadi loopback itu kita bisa merekam ulang atau mengcapture ulang apa yang bunyi di dalam komputer. Dan bukan hanya satu loopbacknya, tapi dua. Dan dua loopback ini kita bisa atur via mixer yang ada di Revelator seperti ini. Loopback satu saya pakai buat iTunes. Jadi kalau misalkan saya langsung pengen muter musik, musik apa ya yang oke, saya pakai ini. Nah. Yups, seperti yang udah saya setting, si iTunes ini keluar loopback 1. Jadi saya kalau misalkan mau ngatur levelnya, saya tinggal atur level yang ada di sini, yang ada di software Revelatornya, UC Control. Nah, dan loopback 2 ini adalah Studio One. Dan si Studio One-nya ini saya pakai buat nge-trigger sambil nge-record sekarang ya. Saya pakai buat nge-trigger, misalkan saya mau nge-trigger piano. Saya juga pakai Atom buat efek-efek, misalkan kayak atau juga pakai keplau. Kayak tadi intro. Ya ini buat have fun aja sih. Jadi biar nggak monoton. Dan satu lagi ya sound effect banyak banget, apapun bisa kita konfigurasikan, termasuk misalkan ya kalau mau lebih advance lagi kita bisa trigger software OBS pakai Atom. Nanti mungkin saya harus bikin videonya ya. Tapi yang pasti yaitu dia tadi, si Revelator ini sebenarnya bukan hanya mikrofon, tapi juga ada 2 sound card di dalamnya yang bisa kita mainkan routingnya sedemikian rupa. Buat apa gitu, karena seringkali buat teman-teman yang suka main streamingan, main Zoom atau main Facebook Live, atau misalkan ketika kita playback musik itu dia bisa looping di dalamnya. Dan seringkali saya juga pengalaman waktu awal-awal tuh, bukan awal-awal pandemi sih, ya awal-awal pakai sistem seperti ini, ada pengalaman itu ketika pakai sound card yang lain ada loopback, sehingga saya harus ngambil kabel lain terus masuk, siasati pakai channel 1 atau 2, pokoknya ribet lah gitu. Tapi sekarang kita sudah konfigurasikan di dalam software semuanya, dan itu dia tadi gitu kan. Serunya adalah yang kebaca di software lain, misalkan di Zoom atau di bahkan di OBS, yang kebaca bukan cuma satu sound card, bisa kebaca. Sebenarnya ada 2 konfigurasi sih. Ada yang konfigurasi sebagai 3 sound card, dan ada juga konfigurasi sebagai 1 sound card dengan 6 output terpisah. Detailnya saya bisa bikin lagi nantilah. Tapi yang pasti mikrofon ini bukan hanya mikrofon biasa, karena misalkan ada case saya harus ngobrol bersama dalam satu ruangan sama ya podcast lah katakanlah. Terus kita bisa pakai ini sebagai mikrofon untuk menangkap suara kita. Nah, serunya adalah kita nggak perlu lagi beberapa mikrofon.
ya untuk jarak sekitar 10 inch mikrofon gitu atau 15 inch, apalagi lebih dekat lebih bagus lagi. Karena si mikrofon ini memiliki beberapa polar pattern. Apa itu polar pattern? Polar pattern itu adalah penangkapan suaranya yang biasanya adalah cardioid, jadi bentuknya seperti hati, dia nangkepnya ke depan sini. Jadi cenderung kalau misalkan ada suara masuk ke belakang mikrofonnya, cenderung lebih pelan daripada depannya. Dan ada lagi pola pattern yang lain yaitu figure 8, jadi seperti angka 8, bulat di depan dan bulat di belakang seperti angka 8, jadi bisa nangkep yang ada di depan dan di belakang secara equal suaranya. Dan satu lagi, ada omnidirectional atau secara 360 derajat mikrofon ini bisa nangkep suara bisa dari sudut manapun. Seru ya? Jadi kalau misalkan kita lagi sendirian, ya udah kita pakai cardioid, terus kita lagi berdua, kita bisa pakai figure 8 ada pada depan, atau misalkan kita lagi group discussion, group conference misalkan di tengah-tengah apa namanya? Tengah-tengah meja di ruang rapat, kita bisa atur omnidirectional biar suaranya bisa kedengeran. Seru kan? Dan outputnya bisa kita atur sedemikian rupa supaya gak looping masuk lagi ke mikrofonnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.